Sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana prosedurnya jika kita ingin mengaduk atau kita ingin membuat larutan. Oke, kalau kalian perhatikan, hampir semua peralatan yang ada di lab itu pasti terbuat dari kaca. Pasti kalian bingung dong, kan pasti harus kaca. Kenapa juga nggak pakai bahan yang dari keramik? Ada sih yang pakai keramik. Atau juga kenapa nggak pakai bahan yang dari metal? Karena kita bekerja dengan chemical dan hampir semua chemical itu bereaksi dengan metal. Hampir semua chemical itu akan bereaksi dengan metal. Nah, tapi dia tidak akan bereaksi dengan kaca. Oleh sebab itu makanya kita harus membuat larutan hanya menggunakan gelas beaker yang terbuat dari kaca. Jangan menggunakan sesuatu yang terbuat dari metal, aluminium, ataupun kalaupun sampai terpaksa menggunakan keramik tidak masalah. Oke, nah yang sering kalian lakukan ketika mengaduk, ingat harus menggunakan batang pengaduk yang terbuat dari kaca. Jangan menggunakan spatula yang terbuat dari metal. Larutan ini bisa bereaksi dengan metal ini sehingga nanti mempengaruhi hasil larutan. Nah, oke, ketika mengaduk, silakan mengaduk dengan tenang. Tidak perlu cepat-cepat, apalagi membanting batang pengaduk sehingga akhirnya pecah. Santai saja, asal teraduk dengan rapi. Kalau perlu, silakan menggunakan pemanas. Dengan menggunakan kompor, proses pengadukan akan lebih cepat. Nah, satu hal yang perlu diingat ketika kalian menggunakan kompor, pastikan menambahkan dahulu kawat kasa. Kenapa? Karena ini terbuat dari kaca, gelas beaker, pastinya dia akan mudah sekali pecah. Dengan menambahkan kawat kasa, kita mengurangi kemungkinan untuk pecah. Ya, jadi ketika memanaskan, jangan lupa menggunakan kawat kasa dan mengaduk menggunakan batang pengaduk, dan pastikan kalian menggunakan sesuatu yang terbuat dari kaca dan bukan sesuatu yang terbuat dari metal, karena metal ini hanya bisa dipakai untuk mengambil, bukan untuk mengaduk. Yang ingin membuat larutan untuk mencapai temperatur tertentu, tentunya kita perlu termometer. Ketika kamu mengambil termometer, jangan pernah berharap ya termometer itu akan dimulai dari nol. Gak mungkin, kecuali kamu tinggalnya di negara 4 musim. Mungkin saat itu temperaturnya lagi 0 derajat Celcius. Saat ini kita tinggal di daerah tropis Indonesia, otomatis temperatur kita palingan ya untuk air ya 26, 27 atau sampai 30. Jadi nggak bakalan nol. Nah, pastikan ketika kamu hendak mengukur dengan menggunakan termometer, termometer ini hanya mengukur air. Air, bukan mengukur beaker. Air dan bukan beaker. Air dan bukan beakernya. Ya, jadi hanya mengukur air. Dan lebih baik termometer ini digantung. Jadi tidak ada panas tubuhmu yang terukur oleh termometer, hanya air. Kadangkala ketika kamu sedang memanaskan, waktunya tinggal 5 menit, waktunya tinggal 1 menit, kamu udah latah. Kamu ingin mengaduk menggunakan termometer. Ini juga salah. Termometer bukan alat untuk mengaduk. Termometer hanya alat untuk mengukur. Dia dipakai hanya untuk mengukur berapa temperatur dari larutan. Ingat ya, dilarang mengaduk menggunakan termometer. Tapi kalau mau ngaduk, gunakan batang pengaduk. Oke, nah ada kalanya kita akan bekerja dengan pipet. Ada 2 jenis pipet. Ini pipet yang ini kamu tinggal tekan bagian atasnya, nanti dia akan naik sehingga kamu dapat mengambil larutannya. Dengan prinsip yang sama, ini juga bisa dipakai sebagai pipet. Tapi kalau kamu ingin menggunakan pipet yang ini, kita perlu balon pengisap. Cara pakainya, tekan dulu yang di sini A, R untuk mengaluntaskan. Setelah kempes, baru kita taruh ke pipetnya. Oke, di sini kamu akan lihat ada tulisan S, sak, untuk menyedot.
Jadi kamu bisa menyedot ke atas. Larutannya naik ke atas dengan volume tertentu. Inilah yang menyebabkan jauh lebih menyenangkan menggunakan pipet ukur dibanding pipet tetes, yang mana kamu tidak akan tahu volumenya. Kalau ini kita bisa tahu berapa banyak volume yang ingin kita ambil. Oke, untuk mengeluarkannya silakan pencet yang E. Di sini kalian bisa menurunkan larutannya sesuai dengan volume yang diinginkan. Inilah kegunaan dari bola penghisap. Tekan lagi A-nya, dia akan kembali ke bentuk semula. Jadi untuk membuat bisa menarik untuk sak, kita harus pastikan dia kempis. Kalau untuk mengeluarkan kita tekan E, kemudian kembalikan lagi ke bentuk semula. Ingat, semua yang kamu kerjakan kembalikan lagi ke tempatnya, jangan sampai tercecer kemana-mana. Nanti kalau sananya pecah, siapa yang mau tanggung? Mau nggak mau kamu kan? Oke, nah selanjutnya saya ingin menjelaskan bagaimana cara yang terbaik ketika kita mau menguapkan. Ada dua keramik di dekat saya yang sering kalian anggap sebuah benda yang sama, padahal berbeda. Ini lebih tebal, yang ini lebih tipis. Yang tipis ini cawan penguap yang memang dipakai untuk menguapkan. Jadi ini memang dipakai untuk menguapkan larutan atau menguapkan apapun. Ini yang lebih tebal namanya adalah mortar, dipakai untuk menghancurkan. Jadi dua hal yang berbeda, meskipun bahannya sama-sama keramik tapi dua hal ini berbeda. Jangan salah, ini adalah cawan penguap, evaporating dish, tapi ini adalah mortar yang berfungsi untuk mengaduk. Mengaduk dalam arti sampai dia hancur, jadi harus solid yang dimasukkan, kemudian nanti kamu aduk, hancurkan sehingga dia menjadi powder. Oke, saya mau menjelaskan cara mengaduk yang baik. Oke, tadi kita sudah tahu bahwa kita sebaiknya meletakkan atau sebagai wadahnya adalah sesuatu yang terbuat dari kaca. Jadi kita hanya menggunakan beaker terbuat dari kaca dan batang mengaduk yang terbuat dari kaca. Oke, saya ingin menggabungkan dua benda ini, dua substance. Nah, karena saya mau mengambil, otomatis saya bisa menggunakan spatula. Karena saya hanya mau mengambil dan memindahkan. Oke, saya pindahkan ini ke sana. Lihat, saya tidak mengaduk menggunakan ini, hanya dipakai untuk mengambil bahan A. Di sini adalah garam. Oke, setelah ini saya ingin aduk. Kalau mengaduk tidak perlu diangkat-angkat. Nanti kalau siapa tahu kamu tiba-tiba tangannya gemeter, pecah. Jadi biarkan saja dia tetap di atas meja. Aduklah 360 derajat. Ya, aduk. Tidak usah membuat vertex ataupun apapun yang macam-macam seperti ini. Cukup satu lingkaran. Aduk membentuk sebuah lingkaran terus menerus. Nah, tadi jika memang perlu, jika memang mau dipanaskan boleh, nggak masalah. Tapi ingat ya, kadang-kadang ada aja nih anak yang iseng nih. Saya rasa kalian anak-anak baik, jadi kamu tidak akan melakukan ini. Lagi dipanasin, saya ambil A, saya mau tempel A ke sini. No, tidak boleh ya. Kamu taruh ini larutan ke atas kompor, otomatis nanti di dalam kompor ini akan timbul flek. Nah, fleknya ini nanti akan terbakar. Aromanya kebakar kemana-mana. Kalau ini beracun, berarti ke seluruh lab ini nanti akan penuh dengan racun yang dari larutanmu. Itu satu. Kedua, timbul flek di sini nanti bisa jadi akan membuat kotoran di kompor. Kotoran di kompor lama-lama terdeposit dan akhirnya kompornya jadi rusak karena pemanasannya tidak maksimal. Ya, jadi gunakan kompor ini sebagaimana mestinya, hanya untuk memanaskan, bukan untuk dimainin ataupun kamu bercanda dengan menggunakan kompor yang pasti panas. Untuk menyaring, tentunya kamu akan butuh kertas filter. Nah, pastinya kalian akan mulai berpikir, saya butuh suatu wadah. Disinilah kita membutuhkan corong untuk menyaring.
saya butuh kertas filter dan kemudian corongnya untuk sebagai tempat untuk wadahnya untuk yang disaring. Ada tekniknya untuk membuat filter ini bisa ditempel di corong, bukan asal ditempel seperti ini saja. Harusnya ada caranya. Yang paling mudah adalah kita membuat satu lingkaran ini kita bagi dua menjadi setengah lingkaran, kemudian kita lipat lagi menjadi seperempat lingkaran, tinggal dibuka satu bagian sehingga dia sudah berbentuk kon. Bentuk kon tentunya pasti akan bisa menempel di corong. Ya, saya ulang, dari 1 lipat jadi 2, lipat lagi menjadi 4. Seperempat ini tinggal buka salah satunya. Salah satu, boleh dari sisi sini, boleh juga dari sisi sana, tidak masalah. Hanya satu bagian. Nah, setelah dia berbentuk kon, kita bisa tempelkan di corong. Agar dapat menempel dengan tepat, biasanya kita gunakan batang pengaduk juga. Kita gunakan batang pengaduk di sini misalkan untuk membantu supaya dia tetap terbuka, karena dari posisi kering otomatis dia belum begitu nempel. Jadi kita gunakan batang pengaduk untuk membantu kita menempel. Kemudian baru kita tuangkan yang mau kita saring. Nggak usah cepet-cepet, mau selesai. Yang penting adalah aman dan bersih. Ya. Kerjakan segala sesuatu sesuai dengan prosedurnya, tidak usah cepat-cepat. Kalau kamu bekerja terlalu cepat dan ternyata celaka, yang rugi adalah dirimu sendiri. Lihat, bahwa corong sudah keluar ya hasil saringan. Oke, demikian beberapa prosedur yang mungkin akan kalian sering pakai dalam lab industrial design dan mungkin juga di lab lain. Yang perlu diingat, ikuti prosedur, tidak usah keburu cepat-cepat. Ikuti cara penggunaan alat yang benar, jangan asal. Kalau masih banyak belum tidak tahu, boleh bertanya, tapi bukan berarti